bagaimana kondisi pembelajaran biologi ataupun pendekatan belajar biologi di era sekarang seperti apa? Mungkin lebih ke pendekatan siswanya sih Bu, antara guru dengan siswa itu bagaimana, apakah bagaimana Ibu menciptakan suasana belajar biologi yang asik gitu supaya siswa-siswi semangat dalam belajar biologi. Untuk Ibu sendiri ya, karena di sini ada pembagian kelas berdasarkan jenis kelamin, jadi kan satu kelas itu nggak ada perbedaan jenis kelamin, jadi semuanya perempuan, laki-laki, laki-laki. Jadi untuk pendekatannya memang lebih enak itu karena tidak ada pemisahan jenis kelamin. Kalau ke perempuan ya khususnya karena sudah berapa tahun ya, sudah 2 tahun Ibu mengajar khusus putri, jadi nggak ada kelas putra. Kalau pendekatan ke anak putri itu justru lebih gampang karena kita kan sama-sama perempuan, dan biasanya kan apalagi anak-anak masa SMA itu masa-masanya kita menjadi pendengar curhatan mereka, keluh kesah mereka. Biasanya kita menjadi teman curhat. Jadi pendekatan itu kita itu memposisikan jangan sebagai guru, kita harus memposisikan sebagai teman dia. Kalau dia sudah enak, sudah curhat apapun, contohnya tentang Bu saya nggak suka nih pelajaran ini, itu kan suka ada ya anak yang suka ini, itu kan lebih enak. Jadi kita lebih merangkul itu lebih mudah. Jadi kita posisikan dulu kita itu sebagai teman mereka. Nah baru kalau dia sudah nyaman dengan kita, itu baru posisikan sebagai guru. Itu lebih mudah, lebih enak, lebih gampang. Lebih enjoy juga sih di kelas, jadi nggak terlalu tegang atau gimana. Anak-anak lebih terbuka, lebih asik lah. Jadi lebih banyaknya itu kita jadi pendengar mereka, gitu. Mendengarkan curhatan mereka kalau besok belajar, apalagi kan di pondok di sini yang notabene 24 jam anak-anak di sini nggak kenal dunia luar lah gitu. Jadi kan pasti ada bosan gitu, ada hal-hal yang mereka nggak temukan di luar. Jadi mereka ya pendekatannya justru ke guru itu jadi dianggap oleh mereka itu sebagai informasi terupdate. Jadi apa-apa itu hanya ke guru pasti. Jadi kita yang harus enjoy dulu sama anak, gitu. Harus benar-benar welcome, harus jadi teman. Kalau anak SMA itu nggak bisa kita langsung kamu harus ini, kamu harus ini, itu nggak bisa. Jadi kita memposisikan dulu sebagai teman. Kalau mereka udah enak, udah enjoy kan belajar sesuai dengan alur yang guru bawa itu, anak-anak akan mengikuti. Kalau anak-anak nggak nyaman dengan kita, menciptakan kelas yang asik, contohnya yang anak-anak bisa ikut dari awal sampai akhir itu agak susah. Apalagi kan di sini materi, keluhannya pasti ngantuk pasti keluhannya ya kan. Jadi gimana caranya nih guru supaya menciptakan suasana kelas yang asik. Di sela-selanya ya ada ice breakingnya kan nggak kayak anak SD game atau gimana. Nah ini curhatan kecil aja. Kalau anak SMA sih. Tadi kan disebutkan ada apa ya di per gender gitu ya, ada yang putra, ada yang putri. Nah, terus dari pemisahan tersebut menimbulkan si siswa itu lebih welcome kepada ibu ya. Nah, berarti salah satu faktor pendukung untuk menjadi welcome itu apakah dari pemisahan gender tersebut aja atau kira-kira bagaimana? Tergantung juga sih, nggak bisa langsung dari pemisahan gender ya. Tergantung, disesuaikan lagi dengan posisi kita ya. Itu kan karakter guru beda-beda. Ada yang memang materi udah langsung ke sini, nggak ada mukadimah istilahnya, nggak ada basa-basi dulu gitu kan. Kalau ibu pribadi sebagai guru biologi lagi biologi kan itu jenuh kalau dilihat dari materi kan, apalagi kelas 10 jenuhnya luar biasa. Itu kan materinya sangat susah itu karena ada banyak nama ilmiah, jadi kita harus benar-benar anak itu fokus dulu ke kitanya. Bagaimana kita menciptakan anak-anak itu fokus ke kita. Kalau anak-anak udah fokus ke kita, baru kita masuk ke anak-anak tersebut. Ya disesuaikan lagi sih, nggak dari faktor pemisahan gender aja. Tapi itu juga menjadi salah satu pendukung. Nah, pendukungnya itu salah satunya. Kayak tadi juga kan ada ice breaking juga ya, yang lebih asik, terus biar karena itu jadi nggak ngantuk ya, jadi fokus. Nah selanjutnya itu bagaimana pelajaran biologi ini bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari bagi anak? Nah mungkin apalagi sekarang kan kurikulum merdeka, ada yang namanya P5. Itu ada P5 kan, itu ada
Ada project. Project kan lebih ke aplikasi. Bagaimana sih biologi ini bisa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Itu kan itu lebih sebetulnya yang kurikulum merdeka ini enaknya itu ada tuntutan kalimatnya. Nah, kelima ini justru yang bisa memberikan pengetahuan ke anak bahwa biologi itu bermanfaat loh di kehidupan kita. Gak hanya belajar biologi, kita belajar aja nggak ada manfaatnya. Justru ini karena ada kelimanya, jadi kita bisa memberikan informasi secara tidak langsung. Jadi si anak-anak kan, oh iya loh kita belajar biologi ini bisa. Contohnya aja tentang bioteknologi konvensional aja. Bioteknologi kita ambil materi bioteknologi kelas 12 kan. Dengan adanya kelima kan kita bikin produk contohnya. Yang gampang aja donat apa. Donat jadul dengan donat sekarang beda loh, donat bisa naik tingkat. Ya, dengan cara apa? Modifikasi, ini itu. Ini aplikasinya kan kita belajar, oh ini lagi yang baik ini di suhu airnya harus segini, nggak bisa di air dingin, nggak bisa di air panas. Kalau kita ngajar langsung kan anak-anak itu jenuh. Nah dengan adanya kelima justru lebih enak. Jadi kita bisa memberikan informasi manfaat biologi di kehidupan di masyarakat tanpa kita memberikan informasi langsung. Jadi dia merasakan sendiri belajar biologi itu bisa seperti ini, bisa ke jalur kewirausahaannya atau bisa ke jalur yang lain juga. Kayak contohnya ada kultur jaringan. Nah nanti kan kita kenalkan ke anak-anak kultur jaringan walaupun kita nggak bisa praktek kan di sekolah itu karena terbatas dengan labnya. Ya labnya nggak sembarangan juga kan kalau kultur jaringan. Yang minimal anak-anak tahu kita membudidayakan tanaman itu nggak hanya dari nanam dari biji, nggak hanya dari nyangkok. Ternyata dari semua bagian tumbuhan akar batang daun itu bisa menghasilkan tumbuhan yang baru dengan cara teknik kultur jaringan. Penceli apalagi pencemaran lingkungan itu kan yang paling enak dipakai P5 itu penceli. Itu ibu lagi sama guru kimia ini sekarang lagi buat program itu bikin ekobrik. Jadi anak untuk memanfaatkan sampah supaya nggak dibuang. Jadi kita setiap hari itu dikasih botol minuman yang kalian minum itu jangan dibuang ke tempat sampah. Yang plastiknya masukin ke botol minuman tersebut. Iya. Nanti apakah botol ini mau kita buat jadi kerajinan atau kita jual ke bank sampah? Nah itu kan bisa jadi penghasilan juga lumayan gitu buat anak-anak. Itu kan berarti kita belajar biologi itu nggak ada manfaatnya untuk kedepannya gitu. Nggak hanya belajar biologi aja kan anak-anak suka gini, bu jangan diajar biologi di akhirat itu ditanya gitu kan. Bukan di akhiratnya di sekolah, di akhirat nggak ada hubungannya gitu. Cuma kita belajar biologi itu untuk kehidupan justru banyak aplikasinya itu justru dari biologi kalau menurut ibu, justru dari biologinya. Ibu dipikir coba kalian di Al-Quran ada ayat yang membahas tentang penciptaan manusia. Bukan dengan biologi nyambung deh. Nyambung kan ada. Bu ibu suka tantang itu bulan mau di akhirat mau ditanya iya. Coba di Al-Quran ayat penciptaan manusia surat Al-Alaq coba isinya apa? Ciptakan manusia itu kan dari dari gumpalan. Gumpalan itu kan sudah jadi embrio. Iya, itu kan telurnya itu. Makanya ada siapa biologi nggak ada dari sananya itu ada. Justru di Al-Quran ada. Jika bakal biologi spesifikanlah ada pelajaran biologi. Gitu. Makanya ibu kalau belajar kalau ada hubungannya dengan hadis sepengetahuan ibu di Al-Quran. Nih di Al-Quran ada evolusi apalagi. Yang paling banyak kan itu dia dipertanya itu evolusi. Gitu. Makanya kalian jangan belajar itu jangan melihat dari satu sisi. Gitu. Semua pelajaran pasti ada manfaatnya. Salah satunya biologi ada manfaatnya banyak sekali. Itu justru diuntungkan kalau kurikulum merdeka. Cuma, nah kalau di sini kurikulum merdeka baru dipakai tahun ini. Jadi untuk kelas 10 aja, kelas 11-12 masih kurikulum 2013. Mungkin itu sih ibu mah ke ngasih ini lewat P5 biasanya. Terkait project itu ya, Betul. tertarik tuh terkait project itu ternyata bukan hanya sekedar ngasih materi di kelas saja, tapi ada terjun juga ke lapangan mengenai bagaimana pembuatan atau pemanfaatan biologi dalam kehidupan sehari-hari yang ada cerita menarik nggak Bu tentang gimana menghadapi siswa yang penasaran atau banyak bertanya? Oh banyak itu Pak, ceritanya banyak banget ya, termasuk ini buat ibu mungkin yang sudah ini yang paling tahu lah perjuangan dia dulu dari sekolah di sini. Ini kebanyakan anak-anak di sini memang keponya luar biasa. Karena dia nggak pegang ini. Oh iya. Dia nggak pegang ini. Jadi keponya itu
luar biasa. Apapun hal kecil pun ditanyakan. Itu justru tantangan sekaligus apa bahagia buat ibu. Oh berarti anak-anak benar-benar antusias terhadap pelajaran kita. Ini ibu kalau anak banyak nanya itu justru seneng banget. Ya seneng banget justru anak-anak benar-benar fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Nah di sini di pondok guru itu sebagai Google-nya. Sebagai Google-nya, makanya kita harus benar-benar info itu benar-benar diupdate terus, update soalnya dia nggak pegang ini, jadi apapun yang dia mau ketahui itu kita harus siap jawab gitu. Bu, biologi itu yang terbaru sekarang apa, gitu, perkembangan biologi gimana, ya kita update dengan kehidupan sekarang gitu. Contohnya aja pencemaran yang pembuangan limbah nuklir itu loh. Nah itu kan berita terbaru, mereka kan nggak tahu. Ya kita sambungkan ke materi, oh iya ternyata kayak gitu. Nah itu justru pertanyaan di sini lebih banyak karena guru sebagai Google-nya tadi, apapun yang di luar biologi pun mereka tanya. Keponya luar biasa. Habis itu keponya luar biasa karena dia nggak pegang ini kan. Jadi guru itu benar-benar sumber informasi itu. Berarti emang di sekolah itu anak-anak sudah mulai tertarik ya Bu? Banyak sekali yang ingin tanyakan pada Ibu. Nah, kalau misalkan ada siswa yang ngerasa kesulitan banget Ibu dalam pelajaran biologi, kira-kira ada tipsnya nggak Bu buat anak tersebut? Nah, biasanya kan gini ya, untuk anak di kelas itu kita kan harus tahu dulu ya cara gaya belajar mereka itu kayak gimana. Nggak bisa satu kelas kita pakai gaya belajar audio visual, nggak bisa kan. Kita kan ada 3 ya, ada auditori, ada kinestetik, ada visual. Nah, gimana caranya supaya yang tiga kelompok anak ini itu mendapatkan hak mereka secara adil ya. Ini juga disesuaikan dengan materinya. Jadi setiap materi itu ada trik-trik tersendiri. Seperti contohnya itu yang materi susah di kelas 12 metabolisme kan. Itu di materi metabolisme. Contohnya metabolisme yang apa sih? Yang aerob itu kan dekarboksilasi oksidatif itu kan susah, menurut mereka itu susah banget. Ibu mas suka dia yang nggak tahu cara ngajar itu suka kasih trik simpelnya ini loh aerob itu tahapannya ini, hasilnya ini tanpa mengurangi tahapan secara rincinya, tapi intinya garis intisarinya, garis besarnya itu ibu suka sampaikan ini loh yang harus kalian capai, tapi tidak membuang, tidak mengkat info-info yang sunatnya kalau cepat, yang wajibnya itu kita sampaikan. Ibu suka pakai trik-trik khusus kalau di beberapa materi yang nggak akan sama, triknya nggak akan sama. Ibu suka kasih kayak tabel, ini loh tabel yang harus kalian pahami. Aerob itu tahapannya mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus stres transport elektron, itu ada trik-trik tersendiri. Kadang-kadang kan kalau jaringan contohnya itu kan anak-anak sulit ketika dikasih praktek nyayat, tentukan dikotil monokotil, angkar atau batas, itu kan sulit. Buku mana ya? Terus gini, ayo kalian itu harus tahu di struktur jaringan pengangkutnya, itu kan kuncinya di sana, siren dan flare. Kalau akar dikotil gini, akar monokotil gini, antara siren dan flare berselang-seling. Kalau ini berdampingan, itu justru anak lebih mudah kalau kita kasih tips-tips yang menurut mereka itu lebih mudah loh cara pemahamannya. Jadi ibu suka beda-beda disesuaikan dengan teori. Jadi disesuaikan juga dengan kondisi gaya belajar anak ya. Gaya belajar anak itu harus nomor 1. Kita harus tahu nih anak ini gaya belajarnya kinestetika, auditori kan kelompokan. Oh auditori ada berapa orang yang di kelas ini? Iya, visual ada berapa? Walaupun tidak langsung kamu auditori enggak kan? Cuma kita si anak auditori, si ini visual, anak ini di kelas ini yang visual berapa orang, yang auditori berapa orang, yang kinestetik berapa orang. Enggak harus sama ya. Ibu materi ini pakai yang lebih ke kinestetik, anak auditori karena visual pasti ada kesulitan. Kan? Ya, kinestetik kan lebih identik ke praktek, dia harus aktif sendiri, cari tahu sendiri. Yang auditori visual pasti kewalahan. Yang terbiasa mendengar ceramahan guru, lebih paham dari guru itu, nah mesti kita ngerti maksudnya naon gitu kan. Cuma kita yang harus mewadahi itu, nggak bisa
nggak bisa satu materi, contohnya ada berapa bab kinestetik terus visual auditor itu nggak bisa. Justru guru pertama kali harus dia itu dari belajar anak, baru kita bisa kelompokan. Tadi juga disebutkan kalau misalkan ada trik untuk sederhananya ya Bu ya, tanpa memangkas trik yang aslinya atau materi aslinya gitu, agar anak-anak itu lebih memahami gitu. Nah dalam perkembangan teknologi sekarang, apakah dalam pembelajaran biologi ini ada hal-hal baru nggak Bu kira-kira terkait pembelajaran? Pelajarannya mungkin kayak yang baru ya, yang sering dipakai anak kan Canva. Nah itu kan ya Canva kan itu lebih simpel, lebih mudah, lebih menarik juga. Coba kalau guru masang PowerPoint jadul, anak-anak tidur pasti. Kalau Canva kan itu lebih menarik, warna, gambar itu Canva biasanya ya. Cuma jangan balik lagi, kendala di sini kan anak-anak bawa laptop, anak-anak nggak bawa handphone. Iya, itu kendalanya memang dari segi IT. Tapi di sini ada live home. Ya kali-kali kita kenalkan juga ini loh Canva yang bisa digunakan. Ada live virtual. Biologi kan ada live virtual. Nah ini ketika kita di lab asli nggak bisa memungkinkan, contohnya kita kendala dengan regionnya habis, contohnya udah aja pakai live virtual. Itu kan lebih bisa menggantikan walaupun nggak seperti live asli, gitu. Pakai live virtual aja. Bisa dimanfaatkan sih sebetulnya. Ada anak yang justru lebih paham pakai live virtual daripada live langsung. Iya ada. Bu enakan pakai live virtual, tapi Bu ramaikannya live asli kan bisa campur-campurnya, nyayapnya itu lebih mungkin dia mengalami langsung terjun langsung. Gitu. Ya ada beberapa. Cuma balik lagi ya karena di sini. Tapi guru juga memfasilitasi walaupun tidak setiap pertemuan itu kita anak-anak IT kan itu di sini ya kendalanya seperti itu. Tapi ya itu kita manfaatkan lab-com, memperkenalkan di sana. Dengan adanya laptop, terus juga diperkenalkan dengan Canva. Ya, ada ruang multimedia yang baru di kita. Oh, ada. Ya, ada smartboard. Itu kita punya smartboard di sini. Itu setiap hari atau bagaimana? Enggak, tetap di jadwal. Jadi guru kan yang pakai, yang ngisi hari ini itu kalau ini bukan yang pakai buat kelas 11 ngisi. Kalau penuh ya kita geser ke minggu besok. Itu kan belum ada pemisahan SMP SMA sih untuk multimedia ya. Jadi cuma ada pemisahan perempuan laki-laki. Jadi perempuan laki-laki sudah punya ruang multimedia masing-masing. Kendalanya itu suka rebutan di SMP. Iya, jadi mudah-mudahan kalau tahun sebelumnya SMP punya, SMA punya, jadi lebih enak. Kalau untuk live-com udah bisa. Live-com SMA udah bisa. SMP udah bisa. Mudah-mudahan buat multimedia yang terbaru kita punya lebih banyak lagi. Anak-anak ternyata lebih antusias kalau pakai smartboard. Iya. Ibu lucu ya bisa nulis. Ibu lucu ya bisa belajar pakai apa? Pakai smartboard. Itu apalagi kalau kita live virtual tadi kan tampilkan menjadi smartboard. Itu anak-anak lebih antusias kan. Bisa dicoret-coret juga kan smartboardnya. Itu sih yang terbaru mungkin di sini. Ya artinya anak-anak tuh udah lebih tertarik lagi apalagi menggunakan smartboard ya, sudah menggunakan teknologi di zaman pembelajaran biologi seperti ini. Nah selanjutnya itu bagaimana Ibu memberikan motivasi atau panduan buat siswa yang punya impian untuk berkarir di dunia biologi atau sains. Biasanya kalau motivasi itu kan kita lihat dulu dia pengen kuliah di mana, sesuaikan lagi dengan kemampuannya. Itu kan harus yang pertama itu kita harus memberitahukan dia itu kemampuan dia itu di mana. Gitu. Jadi nggak bisa intinya nggak bisa saya nih Ibu Abi harus kuliah di dia tapi saya nggak mampu. Kita kan harus apalagi posisinya kalau guru plus wali kelas itu lebih enak lagi kan. Itu kan lebih enak itu kita sebagai wali kelas sebenarnya Ibu aja sebagai wali kelas kan tahu ya wali kelas akademik apalagi di sini kan ada dua ya wali kelas akademik sama pemasukan. Nah Ibu wali kelas akademik itu memantau perkembangan akademik anak-anak. Jadi itu lebih enaknya apa? Ibu fokus ke perkembangan akademik anak-anak. Jadi oh si ini kemampuannya di sini, coba dia cita-citanya pengen kuliah di sini. Ibu suka gini, kamu kuliah di sini tahu nggak nanti kerjanya kayak gimana? Enggak Bu, kan masih bingung gitu. Kamu kuliah di sini tahu nggak nanti kerjanya kayak gimana? Jadi kita harus
kasih dulu medan yang akan dia lalui itu kayak gimana, seperti apa setelah beres kuliah contohnya. Jadi jangan hanya saya pengen kuliah biologi murni, jadi tanpa tahu medan yang akan dilalui nanti kerja itu kayak gimana. Jadi ibu biasanya kasih tahu dulu nih, nanti kalian kuliah di sini kerjanya di sini, di sini, di sini. Contohnya untuk ahli gizi bu, ahli gizi gimana sih kerjanya, gini. Nah kalau dia udah oh ya bu itu basic saya, sebenarnya saya pengen di sana, baru ayo kamu bisa, pasti bisa. Kasih tahu aja. Kalau anak-anak di sini itu motivasi, butuh motivasi kalau anak-anak di sini, motivasi dan selalu dibimbing oleh kita. Soalnya kan mereka jarang ketemu dengan orang tua. Nah jadi guru dan wali kelas itu benar-benar sebagai apa ya, sebagai tidak sedang penghormatan. Ya itu penghormatan. Jadi ada apa-apa itu pasti ke wali kelas, ke guru itu pasti. Nah itu kalau itu dia harus tahu dulu, kan tahu dulu medannya akan dilalui setelah menempuh perkuliahan mulai D3 atau S1, baik pendidikan biologinya atau masuk anaknya gini, bu kalau dari murni bisa nggak sih ngajar biologi murni contohnya. Di biologi murni itu banyak, jadi kalian jangan terkecoh ya. Ada kan satu universitas biologi itu sebagai fakultasnya, ya jurusannya ada bioteknologi, ada ini. Jadi kalian harus tahu dulu yang mana kalian mau fokusnya kemana. Nah banyak anak-anak yang mungkin masih terbawa angin, anak-anak itu seribut, itu kita harus benar-benar mengarahkan, mengedukasi medan yang akan dilalui dulu biasanya. Artinya disesuaikan juga dengan kemampuan anak, ditanya dulu dan memberikan gambaran mungkin yang tepat agar tidak salah paham gitu. Dari yang lain ada tambahan? Ibu mau nanya, kalau misalnya ibu sendiri itu ngajarnya tuh anak-anaknya presentasi atau ibu full mengajar? Nah kalau ibu itu disesuaikan dengan kebutuhan materi juga, yang itu nggak semuanya materi presentasi, nggak semua materi ibu ceramah ya. Ada beberapa disesuaikan lah. Itu contohnya materi yang cocok nih buat anak-anak berdiskusi pakai PBL. Contohnya pakai PBL cocok materi ini, udah anak-anak diskusi. Nanti presentasi baru diluluskan nih. Ada kalanya juga, nih materi ini berat, anak-anak ini akan agak kesulitan. Biasanya ceramah ibu tarik, jadi ibu tidak terfokus ceramah itu jangan dipakai. Salah justru, ya salah. Tuntutan kurikulum sekarang pun kan tidak menghapuskan ceramah, ya tapi harus mengurangi. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Tapi kalau anak-anak butuh ya pakai. Contohnya aja seperti materi pewarisan sifat di manusia, itu kan materi berat ya, materi berat bagi kelas 12. Itu ibu kadang-kadang ceramah dulu ya, kayak sekarang yang akan kalian lihat itu akan menggunakan ceramah karena itu sudah masuk ke pewarisan sifat manusia. Itu anak-anak pasti akan kesulitan ya, akan ada agak berat lah untuk anak-anak. Kenapa ibu bisa memberikan tanda materi ini berat, karena kan udah berapa tahun ibu ngajar di sini. Itu biasanya dilihat dari hasil ulangan anak, itu sulitnya memang di materi metabolisme, pewarisan sifat, genetika, itu agak berat bagi anak. Makanya harus ibu pakai ceramah. Jadi nggak semuanya presentasi. Kadang-kadang anak-anak presentasi ya kayak mau jelaskan anak. Itu anak-anak suka protes justru, atau ibu lagi rumah ya kita yang bagian ngobrol, kita presentasi kasih PBL gitu, oke, metode PBL atau PJBL atau discovery atau inquire. Sekarang kan apalagi yang paling digembor-gemborkan kan PBL sama PJBL ya. Cuma ya kita harus sesuaikan lagi dengan materinya. Nggak semuanya materi itu cocok dengan PBL, nggak semuanya materi cocok dengan PJBL, ya harus dipilah-pilah lagi. Ibu, mau bertanya? Untuk pengambilan atau perolehan nilai dari siswa itu, ibu biasanya ambil dari apa aja? Apakah hanya dari nilai murni, dari nilai ujian, atau dari segalanya? Nah kalau ibu pribadi ya untuk pengambilan nilai itu tidak semuanya dari ulangan. Enggak, ulangan itu jadikan patokan. Enggak. Ada tugas harian, ada ulangan harian, ada tugas
dokter atau apa itu bisa ditambahkan. Kehadiran apalagi ibu yang paling utama itu kehadiran, ya kehadiran baru ke nilai pasien. Kehadiran juga sih jadi persentase buat ibu, berapa persen dari kehadiran yang bisa jadikan nanti dari nilai murni gitu, nanti di ulangan harian, tugas harian juga masuk, baru ke ujian. Contohnya ujian UTS kemarin UTS, jadi nggak murni dari ulangan. Kasihan dong itu proses anak juga ini, jadi masuk anak ini, capek-capek sih ibu mau kerjakan, tapi tadi nggak dinilai aja itu anak-anak protes. Apalagi kalau nggak dihargai dan dimasukkan ke nilai asli. Ya anak-anak gini ya, si ibu kita tuh udah ngerjain ini, udah bikin ini, tapi anggarannya rapotnya nilainya kecil. Itu ya. Jadi supaya dimasukkan, oh berarti usaha anak-anak itu benar-benar dihargai, mendapatkan reward yang berupa itu. Makanya ibu dari awal pembelajaran ketika masuk itu kita sepakati dulu sistem penilaian ibu yang akan ibu pakai ini tekniknya kayak gini. Gitu. Jadi ibu akan mengenalkan dulu ini nilai yang akan kalian dapat itu persentasenya dari sini baru jadi dulu. Jadi anak-anak kan sudah tahu. Terus ibu tadi berbicara menyinggung soal reward ya. Apakah di sini masih ada sistem kayak yang memperoleh nilai tertinggi di kelas masih bisa mendapat reward dari guru seperti khusus? Iya, sertifikat kah atau apa? Kalau sertifikat enggak ya khusus ibu. Kalau beberapa usaha ada suka beri sertifikat itu penilaian nilai tertinggi UTS mata pelajaran ini. Kalau ibu enggak sih biasanya berupa permen. Kita lumayan anak-anak luar terus ya. Ayo 10 orang pertama atau nih anak-anak hal terkecil aja. Seperti tugas ya, pengerjaan tugas. Ayo orang pertama kan dikasih, kalau ibu ini dia tahu mungkin. Ibu kalau ngasih nilai, set poinnya 1, 2, 3, 4, 5. Bu naon kita hiji 2 3 lagi. Berarti nilainya nanti plusnya beda. Kalau orang pertama yang beres nanti poinnya beda dengan orang yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu jadi motivasi loh buat anak-anak. Jadi saya harus satu. Jadi ibu suka gitu. Jadi pekerjaan anak itu, ayo yang udah selesai pendekatan, tanda tangan, kasih nilai 1, dan selanjutnya 2, selanjutnya 3. Nanti dikumpul kasih bukunya. Gitu ya kan ketahuan. Itu sebetulnya reward yang sepele sekali banyak. Itu berupa reward tapi sangat kecil. Ya tapi itu bisa memotivasi anak, betul, motivasi anak-anak. Kok ibu abi jadi tadi kan 22, itu jadi 25, aku naon aku tinggalin. Itu kan jadi lebih anaknya lebih menggebu-gebu lagi. Iya. Nah itu seperti itu. Kalau ada pengumpulan tugas kayak gitu pasti 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke orang terakhir, 2 orang terakhir. Gak apa-apa, nanti tingkatkan lagi. Kayak gitu mungkin. Kalau beberapa usaha masih ada yang dikasih sertifikat gitu. Kalau itu biasanya hal kecil dari dikasih permen, punya permen nih, ayo 5 orang pertama yang bisa ke depan dikasih, atau itu dikasih ada poin pasti di buku anak-anak 1, 2 bu sekarang 1 kok sekarang dari kemarin 1 kok sekarang jadi 5 gitu. Nanti kan poinnya itu beda, ada poin-poin. Berarti rewardnya itu tergantung ke gurunya itu sih. Iya, nggak disamakan. Nggak bisa. Sesuai. Gitu. Iya. Udah semua ada Cukup. Oke, mungkin terima kasih Ibu atas Ya, waktunya. sama-sama. Dari kami mungkin dicukupkan sekian. Ya. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata ataupun kekurangan gitu ya Bu. Mungkin terima kasih Ibu. Sama-sama ya. Ini jangan sebagai ajang hanya tugas saja. Kita sharing. Di lapangannya akan kanal itu kayak gitu ya. Jadi kalian juga harus bisa memotivasi diri sendiri. Ya. Jangan sampai gimana sih medan nanti gimana? Oh ini loh medannya akan kanal kayak gini. Anak-anak itu karakternya itu nggak sama. Beda. Apalagi kita punya SMA. Beda sekali. Jadi kita benar-benar harus tahu gaya belajar anak, kemudian karakternya gimana, harus ajang sharing lah gitu sebagai pengalaman ya gitu. Ibu juga sama seperti kalian, cuma mungkin sekolahnya lebih awal jadi pengalamannya lebih dulu
Bisa.